Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Chandra Putra, NIJ 87161102TN. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan siklus auxiliary island yang terdapat di PLT Tenayan menggunakan tampilan DCS dan board. Oke, makasih. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sistem auxiliary island yang terdapat pada PLT Tenayan menggunakan tampilan board ataupun DCS ya. Pada dasarnya PLT Tenayan menggunakan sistem close cooling dengan sumber air berasal dari Sungai Siak. Nah, di sini bakal ada intake basin. Di sini intake basin. Ini level gearstock yang terbaca dari intake basin. Nah, sebelumnya di sini juga ada supporting dari emergency intake pump. Nah, emergency intake pump sendiri yaitu running ketika level dari gearstock ini di bawah 3200 dan di atas 2600. Apabila 2600, emergency intake pump sekaligus intake pump juga kita stop. Nah, dari intake pump ini kita mempunyai dua intake pump dengan pressure maksimal 0,3 MPa. Biasa kita menggunakan 0,2 hingga 0,25 MPa dengan flow maksimal sekitar 700 ton per jam. Flow yang biasa kita gunakan berkisar antara 170 hingga 250. Dari intake pump, air akan dialirkan menuju mechanical clarifier. Nah, di mechanical clarifier ini terjadi pencampuran chemical antara alkali, flokulan, dan koagulan. Nah, di sini ada alkali dengan dua motor, dengan dua pompa, terus ada flokulan dengan dua tangki kapasitas 2 kali 3 meter kubik, sedangkan alkali tadi 25 meter kubik, dan koagulan di sini dengan kapasitas 2 kali 3 meter kubik dengan 3 pompa. Nah, chemical akan diinjek menuju mechanical clarifier. Dari mechanical clarifier di situ juga terdapat agitator yang berfungsi untuk mencampur mixing chemical sehingga terbentuklah air bersih dengan kualitas apabila di atas 10 NTU dengan turbidity di atas 10 NTU, maka air akan dialirkan ke header dan masuk ke drain pit di sini dan bisa dikembalikan lagi ke clarifier. Namun apabila di bawah 10 nilai turbidity di bawah 10 NTU, maka air akan dialirkan menuju gravity tank filter. Di PLT Tenayan terdapat 6 gravity tank filter dengan kapasitas 400 meter kubik. Nah, dari sini air akan dibagi lagi. Yang pertama menuju absorbing well. Nah, di absorbing well ini akan dipompakan oleh CWP menuju main unit dan menuju reuse pool. Nah, di sini reuse pool dengan ketinggian maksimal 400 meter kubik. Nah, dari reuse pool akan dipompakan oleh reuse pump water menuju ke sistem pembongkaran abu assembling. Nah, di sisi yang lain air dari clarifier gravity tank filter akan dialirkan menuju industrial pool. Nah, pemakaian industrial pool sendiri yaitu dipakai oleh jockey pump, electric fire pump truck, industrial pump, backwash, clean water. Nah, yang menuju ke WTP yaitu backwash dan clean water, sementara industrial digunakan oleh tim loading man dan electric fire pump dan jockey pump itu dikendalikan oleh pihak ketiga. Nah, clean water pump dan backwash berikutnya akan menuju proses damming. Dari clean water, air akan menuju ke media filter dengan harapan nilai NTU bakal turun menjadi 0,5 NTU. Dari multimedia filter akan dialirkan kembali menuju active carbon filter dengan parameter output yaitu
0 hingga 0,3 NTU turbidity dan klorin 0 hingga 0,1 ppb. Nah, dari aktif carbon filter, air dialirkan menuju left water tank. Nah, dari left water tank dipompakan disuplai oleh left water pump menuju MCK dan musola serta pemakaian sehari-hari. Selain menuju left water tank, air akan diteruskan untuk proses demin menuju kation. Dari kation diharapkan parameter outputnya yaitu dengan pH 0 sampai 3, terus conductivity 0 sampai 500 mikrosiemens per centimeter, dan Na-nya 0 sampai 20 ppb. Apabila telah mencapai parameter tersebut, air akan dialirkan menuju intermediate tank. Dari intermediate tank sendiri, syarat dari pengoperasian intermediate tank yaitu berada di atas level 500 mm dan di bawah 1500 mm. Dari intermediate tank filter intermediate tank water tank, air dipompakan menuju anion exchanger. Dari anion exchanger, air diharapkan menghasilkan air dengan kualitas pH-nya naik jadi 6,5 hingga 7,5, terus silika conductivity-nya naik 0 sampai 2 mikrosiemens per centimeter, silika oksida 0 sampai 20 ppb, terus Na 0 sampai 5 ppb. Dari anion, air akan dialirkan kembali menuju mixed bed. Nah, dari mixed bed itu sendiri diharapkan kualitas output dari mixed bed pH menjadi 6,5 hingga 7,5, conductivity 0 sampai 0,2 mikrosiemens per centimeter, terus silika oksida 0 sampai 20 ppb, dan Na-nya 0 sampai 5. Apabila telah tercapai, maka air dapat diteruskan menuju demin water tank. Di PLTU Tenayan terdapat 2 demin water tank dengan kapasitas 2 kali 10.000 meter kubik. Dari demin water tank, air dipompakan dengan pompa demin water pump, ada yang big dan ada yang small, menuju main unit. Air demin juga digunakan sebagai media self using ketika proses regen apabila kualitas proses demin tidak tercapai parameter yang diharapkan. Nah, selain itu juga pada proses auxiliary island pada PLTU Tenayan juga digunakan compressed air tank dengan tujuan sebagai media air mix, proses di mix bed dan pencucian dari multimedia filter dan aktif carbon filter. Sementara itu, untuk proses regen, PLTU Tenayan juga terdapat 2 acid storage tank dan 2 alkali storage tank dengan kapasitas 25 meter kubik. Terus terdapat satu acid measuring tank yang menuju mixed bed dengan kapasitas 600 meter kubik. Terus acid measuring tank menuju cation dengan kapasitas 700 meter kubik. Ada mixed bed alkali measuring tank yang menuju ke mixed bed dengan kapasitas 600 meter kubik, dan ada alkali measuring tank menuju anion dengan kapasitas 700 meter kubik. Nah, air yang pada proses pencucian akan dialirkan ke WWTP. Ini WWTP. Nah, air ini akan ditreatment hingga menjadi kualitas seperti semula yang layak dikembalikan menuju Sungai Siak kembali.
Terima kasih.